Kisah akan berfokus pada seorang reporter wanita bernama Sunju. Saat ini ia ditemani pacarnya, seorang detektif bernama Sangwo, pergi ke sebuah hotel bintang 5 untuk melakukan sebuah wawancara. Bukan wawancara biasa, melainkan wawancara eksklusif dengan seorang yang katanya adalah pembunuh berantai yang sudah menghabisi 11 korban dengan motif yang masih samar. 3일 뒤 자정에 사람을 죽일 겁니다. 나 특종 따라가는 거 아니야? Di perjalanan menuju ke hotel, satu hal yang sangat Sunju khawatirkan bukanlah orang yang akan ia wawancarai, melainkan anaknya yang bernama Yerin. Akhir-akhir ini Yerin tampak murung, suram, dan menutup diri. Bahkan pagi ini ia sampai menyimpan sebuah pisau cukur, entah akan digunakan untuk apa. Sunju meminta bantuan Sangwo agar berbicara dengan Yerin, karena meski Sangwo baru berstatus sebagai calon ayah, Yerin justru lebih dekat dengan Sangwo daripada ibunya sendiri. 내가 얘기 좀 해볼까? 그래 줄래? 그래, 아무래도 나보단 자기랑 더 잘 통하니까. Agar tidak dicurigai oleh si pembunuh berantai karena datang dengan polisi, Sunju memutuskan untuk turun dan berjalan kaki saja menuju hotel, sedangkan Sangwo akan menyusulnya tepat setelah Sunju masuk ke dalam hotel dan selesai dengan semua persiapannya. Setelah membuat kartu duplikat untuk si narasumber, Sunju langsung mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan seperti kamera sebagai alat rekam dan beberapa kamera kecil yang terhubung langsung dengan Sangwo sebagai bentuk antisipasi jika terjadi sesuatu terhadap Sunju, sehingga Sangwo bisa bergerak lebih cepat untuk menyelamatkannya. Pada pukul 3 sore tepat setelah semua persiapan selesai, datanglah orang yang ditunggu, yaitu si narasumber atau si pembunuh berantai yang meminta Sunju agar mewawancarainya. Entah berniat menyerahkan diri atau sekedar curhat saja, si narasumber hanya menghubungi Sunju seorang karena merasa dialah satu-satunya orang yang boleh mewawancarainya. Dan inilah si narasumber, dia bernama Yonghun. Di luar ekspektasi, Yonghun rupanya adalah orang yang sangat rapi, serius, dan juga teliti. Masih tidak percaya dengan pengakuannya sebagai pembunuh berantai dan meminta sebuah bukti agar Sunju yakin 100% jika saat ini dia benar-benar sedang mewawancari orang yang tepat. 선생님 말씀이. 그래 선주야. 그냥 원하신다면 그래 드리죠. Tidak meyakinkan dengan sebatas ucapan saja, Yonghun lantas memperlihatkan sebuah video saat ia sedang mengeksekusi para korban, membuat Sunju benar-benar yakin jika orang yang ada di depannya adalah benar-benar orang yang tepat. Sebagai pembukaan, Sunju mulai bertanya terkait apa motif Yonghun sebenarnya, apakah sebuah kesenangan semata atau memiliki motif lain. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh, semua korban adalah kriminal, sehingga beranggapan jika apa yang Yonghun lakukan adalah sebuah pemurnian sosial, atau dengan kata lain, sebuah upaya membersihkan dan mengembalikan tatanan sosial, keyakinan, dan praktik dari pengaruh luar yang dianggap menyimpang atau mengotori kembali ke bentuk aslinya yang dianggap benar. 스스로 사회를 정화해 간다는 명. 자경단적 살인 행위를 벌여왔다. 그렇게 생각하셨다면 완전히 빗나갔는데요. Meski apa yang dikatakan Sunju ada benarnya, namun ternyata jawabannya adalah salah karena bukan itu tujuan utama dari Yonghun, melainkan hanya sebuah metode pengobatan yang selalu ia gunakan untuk mengobati pasien, karena Yonghun ini ternyata adalah seorang psikiater spesialis. 의사. 정확히 말해 암덩어리들이죠. Sebagai seorang dokter, Yonghun harus membantu pasiennya membuang tumor mental yang mengganggunya, dan apa yang dilakukan Yonghun tersebut adalah salah satu metode untuk menyembuhkan penyakit si pasien, sehingga tidak ada satu hal pun yang salah, meski caranya memang kurang tepat. 고서라도 꼭 해야 하는 일이 있는 법이죠. 안 그런가요? Terkait resiko yang diambil dalam wawancara ini, Yonghun kali ini balik bertanya terkait alasan Sunju mengambil resiko dalam wawancara ini. Jelas-jelas dia akan mewawancarai seorang pembunuh berantai, tapi kok mau mengambil resiko besar, bahkan bisa saja mengambil nyawanya. Namun dengan alasan jika terdapat sebuah ancaman demi wawancara ini, maka mau tidak mau Sunju harus menerimanya. 제 생각에 저를 인터뷰할 상대로 기자님만한 사람이 없더라고요. 기자님께 특종을 드리겠다고. Rupanya saat meminta wawancara, Yonghun sempat mengancam akan menghabisi seseorang malam ini atau korban ke-12.
jika Sunju tidak mau mewawancarainya, sehingga Sunju tidak punya pilihan lain selain harus menerima wawancara tersebut. Meski ada ancaman di dalamnya, namun Sunju juga mendapat imbalan, yaitu sebuah berita eksklusif tentang pembunuh berantai yang motifnya masih misterius, dan Sunju akan menjadi satu-satunya orang yang mempunyai berita ini. Dengan harapan bisa menyelamatkan calon korban, Sunju tentu bertanya tentang siapa dan di mana korban yang dimaksud. Jika Yong-hun tidak memberitahukan tentang calon korban tersebut, maka dia tidak akan melanjutkan wawancara ini. Baru saja beberapa langkah meninggalkan meja, Yong-hun kembali mengancam akan menghabisi nyawa korban. Di sana Sang-woo meminta agar Sunju tidak menghiraukan perkataan Yong-hun dan pergi saja dari sana. Namun karena hati kecilnya menolak dan ingin menyelamatkan nyawa korban pun, Sunju mau tidak mau harus tetap melakukan wawancara ini. 저 고집 진짜... Setelah duduk kembali, Sunju akhirnya mulai melayangkan sebuah pertanyaan terkait asal-muasal kenapa Yong-hun menjadi sosok pembunuh. Di sana dia menjawab bahwa ini semua berawal dari sebuah keluarga seorang wanita hamil tak berdosa yang diruda paksa oleh seorang penjahat di parkiran. Meski sudah tahu jika anak yang dilahirkannya tidak berkaitan dengan si penjahat yang menyentuhnya, si wanita rupanya terjebak sebuah delusi, bahkan menganggap jika anak yang baru saja ia lahirkan adalah anak dari si penjahat, yang karena tidak tahan akan delusinya tersebut, si wanita itu pun memilih bundir bersama anaknya yang baru lahir. Menyadari gestur tidak wajar saat menceritakan kisah tersebut, Sunju pun yakin jika apa yang baru saja Yong-hun ceritakan adalah kisahnya sendiri. Setelah kematian sang istri dan penjahatnya di penjara selama 4 tahun, tentu saja hal itu membuat Yong-hun merasa kecewa dan memutuskan untuk balas dendam dengan caranya sendiri, dimulai dari mempelajari anatomi tubuh manusia, cara menyiksa tubuh paling menyakitkan. Ia habiskan 4 tahun untuk mempelajari semua itu dengan tujuan yang pasti, yaitu tujuan sebuah balas dendam. 복수심은 시간을 참 빨리 흘려보내더군요. 이렇게 놈의 출소일이 다가왔어요. Siapa sangka 4 tahun kemudian di detik-detik pembebasan, si penjahat rupanya sudah meninggal akibat tersengat listrik, sehingga hancurlah sudah kehidupan Yong-hun dengan dia yang harus hidup tanpa arah dan tujuan. Obat adalah satu-satunya penenang yang mulai menemaninya menjalani hidup, sampai pada suatu hari ada seorang pasien datang dengan membawa sebuah kasus yang hampir mirip dengan kisah hidupnya, sehingga Yong-hun menawarkan sebuah pengobatan ekstrim dengan menawarkan untuk menghabisi orang yang telah melukai keluarganya. 그래서군요. 경찰이 수사에 혼란을 겪은 이유가 선생님께서 얘기한 환자분이 용의선상이 제가 계획한 겁니다. Awalnya sempat menolak dan merasa bersalah akan pengobatan yang dilakukan oleh Yong-hun, namun setelah pelakunya berhasil dihabisi, si pasien itu pun akhirnya lega dan berangsur sembuh dari trauma dan rasa bersalah tidak bisa menjaga anak dan istrinya. 그래서 완벽했죠. Meski niatnya untuk mengobati pasien, Sunju kembali bertanya apakah pantas menghilangkan nyawa seseorang demi kesembuhan. Meski itu dilakukan untuk pasiennya, namun bukannya menjawab, Yong-hun malah bertanya balik tentang profesionalisme Sunju dan etika seorang reporter. Karena ia tahu betul alasan kenapa Sunju datang ke sini adalah bukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, melainkan demi berita yang akan muncul di halaman depan, dan bohong jika Sunju benar-benar tidak menginginkan hal tersebut. 아니요. 전 사실대로 말했... 이해해요. 그러니까 걱정 안 하셔도 돼요. Meski berbohong sekalipun, Yong-hun sebenarnya tidak peduli dan tetap pada topik utama pembahasan mereka, yaitu tentang cerita pembunuhannya, sampai ketika ada resepsionis membawakan mereka makan, karena memang sudah waktunya bagi mereka untuk makan siang dan rehat sejenak dari pembahasannya. 어디까지 했죠? 생존하기 위해 생긴 못된 버릇이 이성을 잃게 하기도 하고. 준비 다 됐습니다. Setelah si resepsionis menyimpan makanannya, Yong-hun pun lantas memanggilnya untuk memberikan sebuah tips. Namun bukannya uang yang si resepsionis terima, melainkan ya,
Si resepsionis pun tumbang membuat Sunju sangat ketakutan. Yong-hun menjelaskan jika alasannya menghabisi si resepsionis itu adalah si resepsionis pernah merekam seorang gadis tak berdosa dalam sebuah penyerangan seksual. Alih-alih membantu menyelamatkan si gadis tersebut, si resepsionis malah menggunakan videonya untuk memeras si gadis dalam jangka waktu cukup lama. Yang saking stresnya si gadis, ia sampai membatalkan acara pertunangannya karena takut jika suatu saat si resepsionis akan bertindak lebih jauh dari apa yang ia lakukan saat ini. 밤에도 사람을 죽이. 그러니까 기자님은 Meski pembunuhan itu dilakukan tepat di depan mata kepala Sunju sendiri, Yong-hun justru meminta untuk tetap fokus menyelamatkan satu nyawa yang akan dihabisi nanti malam, yang jika Sunju bertindak gegabah, maka kematian nanti adalah benar-benar kesalahannya. Yong-hun kembali melanjutkan ceritanya setelah kasus pasien pertamanya selesai. Dari sana ia mulai mencari pasien sendiri dengan menjadi sukarelawan di berbagai konseling psikologis, mendapat banyak pasien dengan kasus sama seperti pasien pertama, kemudian langsung membantu mereka membalaskan dendam sampai para pasien bisa kembali tertawa. 치료 효과는? 물론이죠. Meski berhasil dengan metode tersebut, Sunju mulai penasaran apakah ada di antara para pasien mempunyai rasa bersalah atau tindakan mereka yang ingin melenyapkan para perundungnya. Memang ada beberapa pasien yang merasa bersalah. Namun meski begitu, selain psikiater profesional, dia juga adalah seorang ahli hipnoterapi atau metode terapi psikologis yang menggunakan teknik hipnosis atau kondisi relaksasi mendalam dan fokus tinggi untuk mengakses pikiran bawah sadar, memungkinkan seseorang menerima sugesti positif guna mengubah pola pikir, emosi, perilaku, atau kebiasaan yang mengganggu seperti stres, kecemasan, fobia, ataupun kecanduan, sehingga dengan cara tersebut setidaknya ia bisa mengurangi rasa bersalah para pasien. 잠깐만요. Dalam sebuah kasus tentang hipnosis, Yong-hun menceritakan jika saat ini ia telah menghipnotis salah seorang murid perundung yang telah menyebabkan tangan pasiennya cedera. Si pasien tersebut adalah seorang siswa miskin yang tinggal dengan sang nenek, belajar bermain biola dengan biola murahan hasil dia menabung. Namun meski begitu, permainannya sangat bagus, sampai-sampai membuat si perundung merasa iri dan mulai menyiksanya lebih dari 1 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi adalah si perundung sampai melukai tangan si pasien dengan pisau cukur hingga tangannya tidak bisa difungsikan lagi. 그 이야기에 너무 몰입하셨나 보네요. 저도 아이가 있다 보니까. 만약 그 피해자 아이가 기자님 자식이라면 죽이고 싶지 않겠어요? 솔직하게 대답하셔야 한다는 거 알고 계시죠? 그렇죠. Awalnya Sunju sempat mendukung jika Yong-hun menghabisi si perundung jika korban itu adalah anaknya. Namun setelah mendengar pisau cukur, ia pun menarik ucapannya itu dan meminta agar Yong-hun tidak menghabisi anak tersebut. 왜 그렇게 흥분하셨죠? 말씀해보세요. 왜 그렇게 흥분하신 건지. Alasan kenapa Sunju melarang Yong-hun menghabisinya adalah Sunju menceritakan jika ia mempunyai seorang anak perempuan dan takut jika anaknya lah yang menjadi pelaku perundungan. Namun ternyata kasus ini adalah kasus para siswa laki-laki. Sehingga Sunju bisa bernafas lega karena si anak bukanlah pelakunya. Menyadari jika Sunju menyembunyikan sesuatu, Yong-hun pun langsung menghipnotis Sunju agar menceritakan apa yang terjadi kepadanya. 편안히 집중해보세요. 손주! Setelah berhasil dengan hipnotisnya, Sunju pun akhirnya jujur terkait anaknya yang saat ini tampak menyembunyikan sesuatu. Hal itu terjadi sekitar 6 bulan lalu tanpa alasan yang jelas. Dan tadi pagi, si anak malah kedapatan membawa sebuah pisau cukur. Entah akan ia gunakan untuk apa pisau cukur tersebut, entahlah. Namun satu hal yang sangat Sunju takutkan adalah ia akan menggunakan pisau itu untuk sesuatu hal yang buruk. 내가 자기 때문에 얼마나 힘들게 살아왔는데 지금 회사에서. Bukannya membantu masalah Sunju dalam hipnotisnya tersebut, Yong-hun malah mengarahkannya agar membenci sang anak. Namun karena seorang ibu tidak mungkin membenci darah dagingnya pun, ia langsung tersadar dan memaksa Yong-hun untuk menghentikan wawancara ini. 이제 그만하시죠. 살리고 싶은 마음이 끓어오르기라도 한 건가요?
Melihat perubahan sikap Sunju yang terlalu tiba-tiba, Yong-hun meminta agar segera duduk kembali dengan tenang dan berjanji akan menceritakan siapa orang yang akan ia habisi. Namun di sana ia malah bercerita jika sebentar lagi akan ada seorang polisi yang datang, karena memang sedari tadi ia sudah mempunyai janji dengan polisi tersebut. Dan tebak siapa polisi yang dimaksud? 지금 갈게. Ya, polisi itu ternyata adalah Sang-woo. Entah apa hubungan mereka berdua, Sunju pun cukup terkejut menyadari hal itu, di mana tepat setelah mengangkat telepon dari Yong-hun, Sang-woo pun langsung pingsan karena ternyata kamarnya sudah dipasangi semacam gas bius di bawah ranjang. Takut jika bernasib sama dengan Sang-woo, Sunju pun dengan cepat menyerang Yong-hun, tetapi 정신과 의사들은 순발력이 뛰어나죠. 일단 안정을 좀 취하셔야겠네요. sadar-sadar Sunju sudah dalam posisi terikat seolah akan dihabisi oleh Yong-hun, ia mulai mengeluarkan semacam alat bedahnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Yong-hun meminta maaf terlebih dahulu karena pada kenyataannya alasan kenapa ia meminta wawancara ini adalah bukan tentang Yong-hun, melainkan tentang Sunju yang entah apa lagi yang disembunyikannya saat ini. 무서우세요? Tak apa yang terjadi, Yong-hun tiba-tiba saja melepaskan ikatan Sunju yang tentu saja akan membuat kita berada di ambang kebingungan apa maksud dan tujuan Yong-hun. Namun di sana Yong-hun bertanya tentang apakah ada yang mengganggu hati nurani Sunju, yang jika ada, maka dia siap untuk mendengarkannya. 일신그룹 사건 때문인가요? 일신그룹이라 무슨 얘기죠? Baru saja akan bercerita tentang sebuah perusahaan bernama Grup Ilsin, Yong-hun mendengar suara dari alat bantu dengarnya yang ternyata berasal dari kamar Sang-woo. Di sana Yong-hun meminta agar Sang-woo tidak bertindak gegabah karena jika hal itu terjadi, maka nyawa Sunju akan berada dalam bahaya. Tanpa memperdulikan Sang-woo, Sunju kembali bercerita jika 1 tahun yang lalu ada seorang pria dari tim kepala keuangan Ilsin Bio atau anak cabang dari perusahaan Ilsin datang menghubunginya untuk meminta pertemuan yang katanya memiliki informasi di mana informasi tersebut adalah penyakit di dalam perusahaannya sendiri harus Sunju expose agar dunia tahu betapa berbahayanya perusahaan tersebut. Pria itu menjelaskan jika sekitar 10 tahun lalu saat pengembangan obat baru, limbah beracun dibuang ke sungai secara ilegal karena kelalaian perusahaan. Untuk menutupi kasus tersebut, mereka menyuap politisi dan jaksa, dan si pria yang melapor itu adalah orang yang mengelola dana gelap untuk kasus tersebut. 그래서 기자님은 어떻게 하셨죠? 심층 취재를 통해 증거들을 모았어요. 그런데 Di tengah proses pengumpulan barang bukti malah terjadi sesuatu yang tak terduga, yaitu salah satu bukti penting yang sudah disimpan baik-baik di rumah Sunju malah hilang karena ada seseorang yang merampok rumahnya, disusul dengan berita kematian si pria akibat sebuah tabrak lari yang karena bukti dan saksi hilang dalam sekejap membuat kasus ini tidak bisa dilanjutkan lagi. 그래서 그 다음엔요. Buntut dari kejadian tersebut, perusahaan Sunju mendapat pesan anonim dari seseorang yang isinya adalah menuduh Sunju telah berkolusi dengan perusahaan Ilsin untuk mencuri buku besar atau buku yang Sunju dapatkan dari si pria tadi. 기자님이 결백하신 건 확실한가요? 저 결백해요. Di luar dugaan, rupanya Yong-hun sudah tahu seluruh detail cerita yang baru saja Sunju katakan, dan alasan kenapa mengundang Sunju ke sini adalah bukan untuk melakukan wawancara, melainkan memberinya sebuah informasi penting untuk mengobati Sunju, karena sejak mereka di sini, ia sudah menganggap jika Sunju ini adalah pasien. 날 치료한다고요? 네. Sebelum melanjutkan ceritanya, Yong-hun meminta Sunju untuk melihat Sang-woo yang saat ini sedang berjuang melepaskan ikatannya. Ia mengajak Sunju berpikir tentang apa yang dilakukan Sang-woo saat ini, apakah untuk menyelamatkan Sunju atau bukan. Karena jika Sang-woo ingin menyelamatkan Sunju, maka dia tidak akan bertindak gegabah seperti itu. Masih tidak mengerti dengan perkataan Yong-hun, ia masih berpikir jika Sang-woo tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sampai ketika Yong-hun memberitahu jika si pencuri buku besar adalah Sang-woo, tentu saja Sunju sangat terkejut. Bagaimana tidak? Mana mungkin Sang-woo yang notabene adalah pacarnya sendiri malah melakukan hal buruk seperti itu? 그럴 리 없어요.
상호 씨는 Setelah mendengar penjelasan terkait siapa lagi yang tahu tentang buku besar, kapan Sunju akan pulang terlambat, dan siapa yang sering main ke rumah selain Sangwo, sehingga hal itu memperbesar peluang jika memang benar bahwa Sangwo lah orang yang mencuri buku besar dari rumah Sunju. 덫을 친 거예요. 아, 운전 참. Alasan Sangwo melakukan itu adalah ia rupanya dijebak oleh seorang gangster dengan membiarkannya melakukan tindakan yang tidak pantas. Takut jika skandalnya terbongkar, Sangwo akhirnya harus bersedia menjadi kaki tangan para gangster dan melakukan berbagai macam pekerjaan kotor, termasuk mencuri buku besar milik sang pacar. 저 병신 새끼. Masih tidak percaya, Sunju meminta agar Yonghun membuktikan perkataannya apakah benar atau tidak. Di sana ia memang akan membuktikan jika perkataannya adalah benar. Namun satu hal yang harus Sunju ketahui adalah fakta ini akan sangat menyakitinya dan dia harus siap dengan fakta tersebut yang pastinya akan mengguncang seluruh jiwa dan raganya. 이 사건에 목격자가 있다는 거죠. 지금부터 마음 굳게 먹고 들으셔야 합니다. 한성우는 그날 저녁 Ya, rupanya pada malam kejadian ada seorang saksi yang melihat Sangwo melakukan aksinya. Tiada lain dan tiada bukan adalah anak Sunju sendiri, yaitu Yerin. Awalnya memang Sangwo tidak memiliki niatan lain selain mencari buku. Namun karena takut Yerin buka mulut, maka ia pun terpaksa bertindak berlebihan agar Yerin tetap diam. 혜린이를 성폭행한 겁니다. Untuk meyakinkan Sunju, Yonghun lantas menyuruhnya untuk menghubungi Yerin dan bertanya langsung kepadanya apakah itu benar-benar terjadi kepada Yerin atau tidak. Di mana Sunju dibuat sangat terkejut tatkala mendengar sendiri dari Yerin terkait kebejatan dari sosok kekasih yang sangat ia sayangi. 직접 확인해보고 싶어요. 대신 하나만 기억하세요. 기자님 자신을 믿으셔야 합니다. Masih belum menerima kenyataan, Sunju akhirnya pergi sendiri ke kamar Sangwo untuk melakukan konfirmasi terakhir terkait apa yang sudah ia dengar dari Yonghun dan Yerin. Sesampainya di kamar Sangwo, ia langsung menodongkan senjata ke arahnya agar cepat mengakui perbuatannya, tetapi... 너 내 말 못 믿어? 정신 차려. Ya, Sangwo yang notabene adalah polisi pun dengan mudah menumbangkan Sunju dan berhasil merebut kendali senjatanya. Tak lama dari itu, muncullah Yonghun untuk membantu Sunju karena tahu jika dia tidak akan menang melawan Sangwo. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi tepat ketika Sangwo sedang lengah. 예린이 꼭 안아주세요. Setelah berhasil menumbangkan Sangwo, Sunju akhirnya pulang ke rumah sementara Yonghun membawa Sangwo ke suatu tempat dan tebak apa yang akan dia lakukan. 무서워요? 당신도 느껴봐요. 예린이가 느꼈을 고통과 두려움. Ya, Sangwo Junior dipotong dan pemiliknya dihabisi, selanjutnya dibuang ke sungai agar mayatnya terbawa arus. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yerin mendapat pengobatan hipnosis agar mentalnya kembali pulih. Dan setelah mengobati Yerin, datanglah Sunju untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Yonghun. Namun selain mengucapkan terima kasih, ia juga meminta agar Yonghun tetap berhati-hati dan berhentilah bermain-main dengan nyawa seseorang. Perkataan Sunju tentu membuat Sangwo berpikir sejenak. Awalnya ia akan pulang untuk merenung. Namun karena adanya pasien pelecehan anak, Sangwo akhirnya harus mengurungkan niatnya untuk pulang. Lantas, apakah Sangwo akan terus menjadi pembunuh berantai demi pasiennya atau tidak? Entahlah. Tamat, endingnya sangat membagongkan.